Jumpa bersama YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan yang hidup dan dahsyat. Tuhan mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu dan Roh-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpuji Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Sekali lagi, Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Saudara-saudara, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oh, haleluya, haleluya. Ayat ini menunjukkan setiap kondisi hati orang. Haleluya. Kalimat di ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika seorang jemaat membawa mobil Alphard, kemudian gereja tersebut tidak memiliki parkir khusus, dan jemaat tersebut memparkir mobil Alphardnya di jalan umum, dan dia mengikuti kebaktian. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hatinya dan pikirannya ada di mobil Alphardnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum edisi Alphard, sebelum edisi mobil Alphard ada, haleluya, Yesus telah mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Artinya adalah, biar hati kita ini jangan di harta kita. Karena harta itu sifatnya sementara. Tapi hati kita lekatkanlah di hatinya Yesus. Haleluya. Karena kalau kita sudah lekatkan hati kita ini kepada Tuhan Yesus, kepada firman Allah, maka ngengat dan karat pencuri tidak akan mengambilnya. Tapi kalau kita lekatkan hati kita di harta kita, harta itu, mobil Alphard itu 1 tahun dia masih nginclong, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kalau dirawat atau sekali-kali hanya dipakai sekali-kali, maksud saya begitu. Tapi setelah 5 tahun dia tetap dimakan oleh usia. Ngengat itu bisa seperti itu. Tapi pada kesempatan ini kita mau belajar tentang lekatkanlah hatimu kepada Tuhan. Jangan lekatkan hatimu kepada yang lain. Jangan lekatkan hatimu kepada yang bersifat sementara. Tapi lekatkanlah hatimu kepada firman Allah. Karena kalau kita melekatkan hati kita kepada firman Allah, maka firman Allah itu kekal. Orang boleh menyobek Alkitab ini, tapi firman Allah tidak pernah bisa disobek oleh orang. Ada banyak orang yang membenci Alkitab. Bahkan karena rasa bencinya dia bakar Alkitab. Tapi semakin dibakar, sekali lagi semakin dibakar Alkitab,
semakin berkembang firman Tuhan. Itulah tandanya kalau kita melekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus, kepada firman Allah, maka semakin kita diproses, semakin kita mengalami tekanan, semakin kita mengalami himpitan, semakin kita mengalami kebangkrutan. Haleluya. Saya tidak berdoa supaya saudara bangkrut, tapi saya berdoa supaya saudara terus untung di dalam Tuhan tentunya. Maka saudara, sekali lagi saudara, saya tekankan, akan semakin kuat hatinya di dalam Tuhan. Meskipun semua hilang, tapi karena hatimu melekat di dalam Yesus, di dalam firman Allah, maka hati yang melekat itu akan Tuhan gantikan semua melekat, ibarat magnet dari jarak jauh, disedot, ditarik. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi Yesus tahu, jangan kumpulkan harta di bumi. Harta di bumi itu membawa hati kita condong ke sana. Kumpulkanlah hartamu di surga, yaitu firman Tuhan. Percayamu kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengasihi orang, melayani Tuhan. Kumpulkan itu semua, maka ngengat, karat tidak akan mengambilnya. Itu sebabnya saya mengambil keputusan ketika pola pikir saya dulu berpikir waktu saya selesai sekolah, saya akan jadi orang kaya, saya akan mengumpulkan uang. Tapi apa yang saya pikirkan berbeda dengan pikiran Tuhan. Tuhan buat saya sakit, lalu saya mengambil keputusan sekolah Alkitab. Saya melayani Tuhan. Dulu saya mau mengumpulkan harta yang bersifat semu, tapi sekarang saya mengumpulkan harta yang bersifat kekal. Kita akan lihat ngengat. Ngengat itu apa sih? Ngengat itu adalah satu binatang serangga, ya. Dia berhubungan dengan dekat dengan kupu-kupu begitu ya. Keduanya termasuk binatang ke dalam ordo Lepidopteran, ya. Haleluya. Kupu-kupu lebih disebut kepada Rhopalocera, tetapi kalau ngengat disebut Heterocera, begitu. Nah, sifatnya ngengat ini, saudara-saudara, biar saudara tahu, dia bekerja pagi, siang, malam, sore, malam. Artinya 24 jam dia bekerja. Artinya sebelum habis media atau mangsanya dia tidak akan berhenti. Dan ketika sudah habis mangsanya, dia cari mangsa baru. Begitu terus dia cari, dia terus begitu. Nah, sifatnya ngengat seperti itu. Bukankah dunia ini seperti itu? Bukankah dunia usaha seperti itu? Siapa yang bisa ditelan? Bukankah dunia politik seperti itu? Siapa yang bisa menjadi objeknya? Siapa yang bisa menjadi sasarannya? Siapa yang bisa mau ditelannya? Siapa yang mau bisa dimakannya? Seperti kata Alkitab, haleluya, berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Haleluya, berkeliling, mengaum-ngaum, menelan siapapun yang bisa ditelannya. Haleluya. Jadi sifat ngengat itu seperti itu. Maka Yesus katakan, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah harta di surga. Kenapa? Alasannya ada ngengat, menghabiskannya. Alphardmu mungkin berjejer, haleluya, di garasi mobil. Tapi ingat, ada ngengat siap menelan itu 24 jam sehari. Haleluya. 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Haleluya, 365 hari setahun. Siap menelan hartamu di surga. Tapi kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau jemaat melayani Tuhan, kalau engkau pemirsa YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri melayani Tuhan, berbuat baik, memberi kepada orang, ngengat itu tidak akan memakannya.
karena itu perkara surga yang engkau kerjakan. Haleluya, haleluya. Maka Yesus katakan begini di ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ pun hatimu. Jadi taruhlah harta kita ini di pelayanan. Taruhlah hati kita ini di pelayanan, bukan di harta kita. Haleluya. Kalau harta itu dititipi Tuhan, namanya dititipi, berarti suatu waktu bisa diambil, bisa pergi, itu istilahnya. Jadi, tapi kalau hati kita lekatkan kepada firman Tuhan, kita lekatkan di pelayanan, haleluya, Tuhan mencatat, dan catatan Tuhan itu tidak pernah dimakan ngengat. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan, taruhlah, lekatkanlah hatimu kepada firman Allah. Jangan lekatkan hatimu kepada hartamu. Engkau boleh banyak memiliki harta, tapi jangan sekali-kali lekatkan hatimu di hartamu. Engkau bisa stres ketika itu diambil oleh ngengat, pencuri dan karat. Karat sifatnya tidak kelihatan, tapi bisa membuat ibarat besi, tiba-tiba dia sudah tidak memiliki kekuatan, dimakan oleh karat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Harta, kekayaan, dan segala sesuatunya memang kami butuhkan, jemaatmu butuhkan, pemirsa YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri butuhkan. Tetapi jangan sampai hati kami melekat di sana. Jika Tuhan mengizinkan kami memiliki ini dan itu, harta, mobil, saldo di rekening, di deposito, dan semua harta-harta yang Tuhan titipkan, biar hati kami tidak melekat di sana, tapi itu menjadi pendorong bagi kami untuk melayani Tuhan, melekatkan hati kami kepada firman Allah, kepada pelayanan, sehingga kami tidak disentuh oleh ngengat, maka tidak disentuh oleh karat, tidak disentuh oleh pencuri dan perampok. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Ajar jemaat-Mu di tempat ini, ajar pemirsa YouTube channel untuk melekatkan hati mereka kepada firman Tuhan, kepada pelayanan, sehingga mereka terhindar dari kerugian. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kami memiliki semuanya, maka itu menjadi pendorong bagi kami untuk melekatkan hati kami dalam pelayanan, dalam firman Tuhan, dan dalam hatinya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, pemirsa YouTube channel. Hamba-Mu berdoa, berkati rohani, jasmani, kesehatan mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-Mu kami menerima kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.